Dalam dongeng, biasanya ibu tiri selalu jahat. Namun, dalam dunia nyata, tak hanya ibu tiri saja yang jahat. Ada saja ibu mertua yang jahatnya tak kalah dengan ibu tiri. Ini Lola Diaz, para ibu mertua yang jahatnya kebangetan. Seperti apa sih jahatnya mereka? Yuk simak satu persatu kisahnya. Menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istri putranya. Seorang nenek berusia 70 tahun rela menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istri putranya. Adalah Diana Reaves Chostarakis, ia mengatakan akan membunuh sendiri anak mertuanya jika agen pembunuh bayaran tak bisa membunuh istri anaknya itu. Chostarakis mengatakan ingin membunuh menantunya karena digadang-gadang menantunya itu adalah seorang pemabuk dan akan meninggalkan putranya. Jelas saja Angela Chostarakis, sang menantu, mengelak. Ia mengelak segala tuduhan sang mertua yang diberikan padanya. Akibat perbuatannya ini, sang nenek didenda pengadilan sebesar $5.000 atau sekitar 500 juta rupiah atas tuduhan bersekongkol dengan penjahat. Namun, ia masih membayar $1.500 dan mengatakan akan membayar sisanya jika ia berhasil membunuh menantunya. Menjadikan menantu sebagai budak. Adalah Nasabah Bibi, seorang ibu mertua yang teramat kejam. Selama 13 tahun ia memperlakukan menantunya seperti budak bahkan anjing. Menantu malang ini bernama Nagina Akhtar. Dikisahkan sang suami dan ketiga anak mereka pergi dari Pakistan ke Inggris untuk bekerja. Namun, sang istri tetap tinggal di Pakistan untuk menjaga sang ibu mertua. Namun sungguh malang, saat ditinggal sang suami, Nagina malah dijadikan budak oleh sang mertua. 24 jam ia disuruh menjahit dan diperlakukan seperti hewan. Suatu hari, anak Nagina datang mengunjungi sang ibu. Melihat kejadian yang tak seharusnya, ia melaporkan sang nenek telah menyiksa ibunya. Dari situ akhirnya kekejaman Nasabah berakhir. Mengirim email yang mengancam menantu. Pada tahun 2011 silam, Caroline Bourne mengirim email untuk calon menantunya yang sedang mempersiapkan pesta pernikahannya. Dalam email, wanita 60 tahun ini mengumbar semua keburukan sang calon menantu. Sayangnya, email yang dikirim Bourne ini entah bagaimana ceritanya bisa nyasar ke email orang lain. Akhirnya email yang berisi caci maki ini beredar di internet. Sejak saat itu, Caroline Bourne mendapat julukan Monster in-law. Memaksa akan menyusui sang cucu. Seorang nenek yang baru saja mendapat cucu jelas saja sangat berbahagia. Namun, yang terjadi pada ibu mertua yang satu ini sangatlah aneh. Ia memaksa sang menantu untuk memberikan anaknya pada wanita ini. Nenek ini memaksa untuk merawat dan menyusui sang cucu. Padahal bisa ditebak, ya, payudara sang nenek tak mengeluarkan ASI. Menikahi menantu. Yang satu ini lebih hayal. Seorang ibu mertua bernama Felistus Gopoza menikahi menantunya sendiri. Dikisahkan, sang anak yang bernama Rosie Gopoza meninggal pada tahun 2008. 2 tahun kemudian, sang ibu dikabarkan menikahi suami Rosie, Judah Magarasadza, yang tak lain adalah menantunya sendiri. Pernikahan ini jelas ditentang oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Meskipun sang anak sudah meninggal, nggak etis aja kan menikah dengan menantu sendiri? Rela membayar 650 juta rupiah untuk melecehkan menantu. Tahun 2002 silam, Dalbir Kaur Bakar dibayar oleh ibunya sebesar 650 juta rupiah untuk menceraikan sang istri. Selain diceraikan, Dalbir harus mau melecehkan sang istri dan menjadikannya budak. Entah saking menurutnya pada sang ibu atau bagaimana, Dalbir melakukan perintah ibundanya. Bahkan, Gina Satvir Singh, istri Dalbir, mendapat perlakuan yang tak seharusnya. Ia diperlakukan bagai budak. Akhirnya, pada tahun 2003, pasangan ini bercerai. Memang masih banyak lagi kisah mertua yang sangat kejam dan bahaya yang belum diungkapkan, semoga kita dijauhkan dari kisah-kisah seperti ini.
Jangan lupa saksikan terus tayangan menarik selanjutnya hanya di Santuy Official. Terima kasih.